menjaga kewarasan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Batur Mama. Jumpa lagi dalam acara Mata Malam Reborn. Masih bersama kami, saya Roro Asih dan Kang Radi saya. Episode kali ini agak berbeda dari episode kemarin-kemarin karena kali ini kita akan berbincang atau ngobrol tentang kejadian apa saja yang kemarin sudah terjadi di belakang layar, Kang ya. Yeah. Yang pertama itu kita di Mundu Pesisir, tepatnya di gudang pemotongan kayu. Di situ kita dari awal sampai akhir banyak sekali kejadian yang sebetulnya mendapatkan izin, namun waktu itu kita hanya mendapatkan izin 5 menit ya Kang ya, 5 menit. Dan di situ kita ada beberapa mediasi. Yang pertama itu mediasi dengan Ki Agra. Iya, Ki Agra. Beliau berbicara jangan terlalu lama di situ karena memang itu adalah kawasan mereka dan terlalu banyak yang menghalangi. Dan sempat waktu itu Ki Agra juga berpesan apa Kang menurut Akang di situ? Ya, pertama mau menjaga lingkungan ya di situ. Menjaga lingkungan karena sosok beliau itu memang sudah sepuh sekali ya, karena menguasai tempat dan sosok beliau itu lelaki tua yang jenggotnya itu sampai ke lantai, sampai ke tanah gitu, sampai ke tanah. Dan apa namanya, banyak sekali misteri yang harus diungkap di situ, di pemotongan kayu itu. Mungkin karena waktu itu pemotongan kayu itu kan karena kondisinya memang banyak bongkahan kayu yang dibawa dari luar pulau, jadi mungkin ada juga makhluk-makhluk yang mengikuti dari kayu-kayu tersebut, kemungkinan begitu ya Kang ya? Bisa juga. Menurut Akang sendiri waktu kemarin pas mediasi, apa aja Kang yang ada di situ? Lebih banyak sih di situ, ada kayak tuyul juga ada. Tuyulnya kayak itu, jadi makhluk yang gepeng itu kayak gitu, ada juga di situ. Kayak arwah penasaran. Ya, mungkin ada kecelakaan ya, soalnya di belakangnya itu kan ada rel kereta api, mungkin itu dari situ juga. Oh iya, pas mungkin arwah penasaran yang ikut masuk di situ. Waktu pas masuk ke pengopenan kayu itu Kang, tempat yang kita shoot itu kan sempat tuh dilemparin beberapa kali ya, lempar batu ya. Dan itu ada bukan juga, dari Kiaganya, itu dari yang lain. Oh, dari yang lain. Ada juga yang pernah kita yang dekat pohon apa itu, pohon mangga yang ada di tempat duduk itu, pas di atas putih itu putih ya. Iya. Kakinya menggelantung gitu ya. Dan itu juga sempat direkam oleh kameramennya juga kaget ya Kang waktu itu ya. Dan sempat tidak mau berpindah tempat karena mungkin terpukau di situ ya Kang. Dan yang bagian belakang Kang, bagian belakang yaitu waktu kita bertemu, kita bermediasi dengan Nyi Anti. Nah, pesannya Nyi Anti sendiri itu bagaimana Kang menurut Akang? Sama sih sebenarnya, menjaga lingkungan, terutama ya jangan dikotori lah tempat situ. Jangan dikotori ya, mungkin karena lingkungannya memang tidak terawat ya, karena di situ dulu itu ada sumur yang tidak terlalu dalam sih, sekitar 3 atau 5 meter karena airnya bisa diambil pakai cibuk langsung. Dan itu di bawah pohon itu tuh sempat ada batu. Nah, batu itu diambil, dan mungkin di situ juga masih ada bongkahan kayu jati yang besar banget itu loh Kang. Mungkin beliau masih ada di situ karena ada pohon itu atau gimana? Bukan, itu
dari sudah lama sebelum bukan dari pohon. Bukan dari pohon itu ya, sudah lama ya, karena memang apa namanya kondisinya memang tidak terawat dan itu sudah mungkin udah ratusan tahun juga. Mungkin yang menarik itu di Masjid Tanpa Atap. Sebelum menuju ke Masjid Tanpa Atap, kita ke episode 2 dulu, Kang. Dimana episode 2 itu kita ada di Gedung Rara Santang ya. Dan pada saat itu kan akan melakukan penelusuran tuh. Apa saja yang waktu itu bertemu, Kang? Yang dominan mungkin yang perempuan ya. Perempuan, dan yang sering mondar-mandir tuh anak kecilnya. Anak kecil. Iya, cuma anak kecil. Sempat. Cuman bukan tuyul. Anak kecil itu sempat nampakin juga ya waktu itu ya. Dan yang lucunya itu tentang yang sosok perempuan itu yang akan mediasikan waktu itu tuh sebelum kejadian tersebut saya mimpikan dulu, Kang. Gitu ya. Iya, pas makanya pas ketemu di situ namanya beliau itu Saraswati, saya kaget. Kok sama ya gitu. Padahal apa namanya tidak ada sama sekali komunikasi waktu itu, hanya tahu beliau kayaknya kita mau singgah ke sana, beliau datang terus berucap, napas mediasi sama banget yang itu yang akan mediasikan itu. Saraswati tersebut itu karena waktu itu dia sedang kayak latihan menari gitu ya, latihan menari. Sebenarnya dia bukan orang seni dia, cuman sering karena lihat orang menari di situ, jadi dia mengikuti, senang. Oh, mengikuti gitu. Ya. Kalau tidak salah kan beliau itu datang ke situ bukan asli penduduk di situ ya, bukan. Karena menurut mediasi dia datang dari Klaten. Iya. Nah dari Klaten itu dia dibawa tuh. Nah kenapa suka mengganggu kan waktu itu? Ya namanya perempuan biasanya sering iseng, apalagi yang melihat cowok-cowok gitu. Ya, gitu. Cuman sempet kan di situ dia tidak suka nih, ada rasa tidak sukanya. Tidak sukanya itu waktu itu kalau tidak salah karena di situ buat tempat pacaran atau kumpul anak muda-muda seperti itu ya kan. Yeah. Terus ada apa lagi, Kang, setelah itu penelusuran ke bagian belakang gedung? Yang paling berkesan mah anak kecilnya sering mondar-mandir. Tapi kalau yang sosok besar itu yang pas di close, nah itu sosok besar itu cuman lewat saja. Tidak seperti anak kecil itu ya. Anak kecil itu bisa langsung menampakkan karena mungkin kehadiran anak itu ingin diketahui orang banyak. Mungkin seperti itu ya. Kan sampai yang ikut pas di gornya itu yang di belakang pas ada. Pas kita ke Gor Bima itu ya. Itu dia yang ikut. Oh, ikut ya. Kali ini kita akan bercerita tentang episode ketiga yaitu di pabrik es Lawang Gada. Dan di situ kita ada mediasi bernama Jaki. Ya, anak kecil yang mempunyai indigo, dan waktu itu Jaki itu melihat sosok perempuan yang dibunuh. Iya itu. Betul kan ya? Betul. Itu perempuannya tuh waktu dulunya tuh seperti ada penyiksaan. Penyiksaan ya. Yang dilihat sama Kang penyiksaan berbentuk. Kalau saya lihat sendiri mungkin itu yang menyiksanya itu mungkin dari orang luar mungkin. Iya. Soalnya putih-putih besar gitu. Kalau menurut itu kayak pakaiannya pakaian zaman dulu kayak model orang-orang pejabat gitu ya. Iya, ya, itu. Seperti itu ya. Nah posisi waktu itu yang saya lihat memang sedang begini. Sedangkan Zaki sendiri bercerita kalau perempuan itu sedang ditusuk-tusuk begitu ya Kang ya. Ada itu tusuk juga, itu kayak cambuk gitu. Dicambuk ya. Makanya mungkin cambuk itu mungkin itu ya mau disesuatukan gitu perempuannya itu. Gitu. Jadi nggak disiksa, bukan. Mungkin dipaksa seperti itu ya, iya. Karena ada pemaksaan itu. Dan Zaki sendiri waktu itu sempat terpengong, kita mediasikan, kita bertanya-tanya, cuman bilang mau dibunuh seperti itu ya Kang. Dan terus ada juga yang menarik di situ tuh seperti apa ya? Jadi nah itu tuh yang Akang sendiri waktu itu ngambil pas. Iya itu ada barang, cuman karena persiapannya kurang gitu, jadi langsung melesat. Sebenarnya di situ banyak juga yang masyarakat sekitar atau
orang yang sengaja ngebuang barang orang gaib ke situ ada pada saat itu. Karena memang waktu itu juga kita memang kurang persiapan juga di situ ya. Kira sekarang nih kita melakukan mediasi langsung ke sana, bisa nggak akan ngambil benda tersebut? Mungkin insya Allah dari jarak jauh ya. Dari jarak jauh, oke. Dicoba ya Kang ya. Assalamualaikum. Tadi ada muncul. Sebentar, teman-teman Batur Mama, sebentar kita cari dulu bendanya ya, karena bendanya itu lompat. Bisa ditunjukkan kan? Ini dari tempat bergerak. Ini yang waktu itu sempat kita tarik nggak jadi karena dia melesat dulu ya Kang? Iya. Ini apa Kang kira-kira? Jenis keris ya. Mungkin ini juga hadiah untuk kita kali Kang. Kita simpan dulu di sini. Yang selanjutnya Kang, kita kan ada sempat perjalanan juga nih ke Gor Bima waktu itu ya. Yang waktu itu dimediasikan oleh Kang Puta, dan Kang Puta itu kan mediasinya dia tidak mau berbicara, dia tidak mau berucap apapun, sepertinya mulutnya tertutup rapat, tapi dia menunjukkan sesuatu tuh yang ada di sumur tua yang sudah ditutup itu. Ya mungkin di situ tuh ada pusaka lama gitu, cuman dari kedalaman cukup lumayan dalam. Dan kita juga tidak bisa mengambilnya karena waktu itu kondisinya juga itu terlalu dalam sekali ya Kang ya. Dan ada sedikit penampakan yang waktu kita lihat adalah yang anak dari kecil. Rara Santang itu dia ngikut. Oh itu anak kecil itu ya yang sempat mediasinya saya itu. Di situ adalah namanya Pratiwi. Pratiwi itu adalah anak kecil yang katanya dibuang atau di apa ya lebih tepatnya ya, ditelantarkan seperti itu ya Kang ya, ditelantarkan. Dan sebenarnya bukan yang Pratiwi aja, itu ada beberapa lagi gitu. Ada beberapa lagi memang sempat mungkin kalau kameranya bisa melihat ya sebelah kiri yang dekat gor itu, dekat di atas nih, di atas gor berarti di atas yang pintu masuk itu kali situ ya. Karena waktu itu memang tidak terlihat jelas karena fokusnya pada satu anak itu ya. Dan Pratiwi itu memang sempat bilang dia lapar Kak. Menurut Akak sendiri itu bagaimana? Jadi dia itu masih keingetan ibunya karena jarang dikasih makan gitu. Jadi dia pas meninggalnya ke bawah gitu. Jadi maunya makan gitu. Sedangkan hal yang gaib itu kan nggak mesti makan benar gitu, gitu. Dia masih ke bawah, terbawa dalam kondisi makan. Dan apa kita sempat kasih doa juga di situ ya Kang ya. Dan seperti yang Pratiwi bilang, kalau dia itu diasuh oleh Nyi Kunti sama Bapak Genderuwo gitu kan bilangnya ya. Ngomongnya seperti itu. Sebenarnya secara logika bisa nggak sih Kang itu terjadi? Mungkin nggak bisa ya, cuman karena anak kecil itu kan biasanya tetap butuh gitu. Misalnya itu panik, penasaran gitu. Jadi dia ngikut aja sebenarnya. Ikut ya. Karena dia ingin sosok perempuan itu ya, dan sosok bapak juga gitu ya. Karena di situ pas adanya Nyi Kunti dan sebenarnya ada lagi, cuman nggak ke expose. Mungkin itu kalau dari apa ya, gerakannya dia orang kesakitan gitu tuh, kayak terjerat gitu. Terjerat. Iya, cuman nggak bisa, dia nggak mau dimediasi. Tidak mau dimediasi yang waktu itu yang katanya bunuh diri itu ya. Mungkin itu, soalnya kayak dia tuh kayak apa ya, jadi
napas itu karena mungkin tercekik benda itu ya. Sebenarnya banyak gitu karena ya waktu juga mungkin ya gitu. Karena tidak memadai juga dan kondisi mediatornya juga waktu itu karena satu kali masuk sudah badannya katanya panas, mungkin nantinya susah dinetralisir juga ya Kang ya. Episode 5 yaitu episode dimana kita berkunjung ke satu makam dan satu situs yaitu Masjid Tanpa Atap ya Kang ya. Kalau Akang sendiri tahu bagaimana sejarah masjid itu Kang? Kurang lebih itu pada era Sunan Gunung Jati, Sesar Tonga, Baku Cirebon, terusnya Pangeran Sedalautan dan Sedalautan. Nah itu untuk apa Kang? Untuk tempat syiar. Tempat syiar. Masjid itu diadakan untuk tempat syiar. Dulu tuh kalau dari posisinya itu karena sekarang banyak pemukiman ya, waktu dulu seperti dari Masjid Tanpa Atap langsung bisa ngeliat laut. Oh begitu. Di situ tuh. Nah, waktu itu cara syiarnya gimana Kang? Ya ngaji. Berarti pas itu sengaja khusus untuk para santrinya Ki Gede Kilobama itu di situ untuk mengaji itu ya Kang ya, untuk menuntut ilmu syiar agama Islam itu ya. Dan kalau tidak salah Ki Gede Kilobama adalah kiai yang katanya loba ilmu ya, loba ilmu. Bukan sekedar ilmu agama tapi dijahit juga. Oh di situ tuh Kang. Kalau menurut Akang sendiri sekitar kompleks pemakaman tersebut tuh ada siapa saja sih yang ada di situ? Mungkin yang paling kuat itu Bagaspatinya. Bagaspati. Iya, atau Banaspati. Oh itu yang penampakannya ya. Untuk untuk apa pemakaman itu sendiri ada siapa aja Kang di situ? Karena banyak aura yang positif, masih dominan aura positif ya. Di situ tuh. Nah Kang, ada yang Bagaspatinya itu kayak apa itu? Dia tuh jadi ngelindungi sebenarnya mah, supaya nggak di tempat dikotorin gitu. Itu. Jadi adapun yang makhluk yang ada di situ tuh tetap apa namanya menaungi wilayah tersebut ya, tapi sosoknya itu sejenis Banaspati itu ya. Nah kalau kita lihat kondisinya memang kan itu apa banyak. Tapi di situ dirasakan apa ya? Ada aura yang mencoba mengambil harta di situ tuh. Di situ tuh. Tidak mencoba. Pernah ada kisahnya nggak sih kan yang tentang pengambilan harta tersebut? Ada sih. Katanya di situ ada sebuah karungnya katanya. Tapi mungkin tidak berhasil kali kan? Iya. Karena susah juga kali ya, karena itu kan dilindungi apalagi Banaspati. Kalau makhluk Banaspati itu sendiri kan terlalu serangannya itu terlalu mematikan juga ya Kang ya. Ada lagi yang unik. Apa ya namanya itu? Itu kata orang Cirebon keluntung. Iya. Itu keluntung kayak apa? Jadi kayak apa ya? Kelapa yang jatuh. Tapi itu kepalanya aja. Keluntung. Ada di situ. Yang sosoknya kayak kelapa tapi ngegulung-gulung gitu kan? Keluntung atau apa itu? Nama bahasa Cirebonnya keluntung ya Kang. Tetapi ya Kang, biar bagaimanapun kita juga harus memelihara tempat di situ harusnya ya Kang ya. Iya. Apalagi kan salah satu situs bersejarah kan. Ada nggak Kang ingin mencoba ke situs sejarah yang lainnya? Insya Allah. Siapa ya Kang ya? Kang berbicara tentang tempat yang lain, yang episode kita ke-6 itu kan kita berada di hutan Larangan yang sekarang itu jadi Kecamatan Larangan ya Kang ya. Nah sempat kita di situ bermediasi dengan Kang Apri, dan sosok apa saja sih Kang yang saya lihat itu waktu itu cuman beberapa sih, yang lebih condongnya itu ada pocong, kunti, dan makhluk-makhluk lainnya yang sebenarnya mah di situ tuh kayak apa ya, perkampungan kerajaan gitu di situ gaib. Nah, yang kerajaan gaib di situ ya. Nah hutan Larangan itu cuman sendiri karena mungkin karena pada zaman dahulu sudah dinetralkan tuh itu hanya beberapa saja. Nah sempat kita tangkap tuh Kang apa namanya
yang Nyai yang berbentuk ular dan Ki Gede Kuda ya. Iya. Nah itu sendiri masih ada di situ. Ki Buyut Kuda. Dan itu memang ada kan pada zaman waktu itu. Ada. Tuh. Jadi Ki Buyut Kuda itu sebenarnya tunggangan. Tuh, tadinya tuh tunggangan salah satu pangeran waktu itu tadinya tuh. Oh di situ tuh salah satu pangeran yang menggunakan beliau, tapi dia kalau di sekarang itu dia bisa berbahasa tuh Kang. Nah sempat kita di situ mendapatkan satu buah tusuk konde. Nah tusuk konde itu menurut Akang sendiri itu yang menggunakannya siapa? Kalau tusuk konde mah itu hanya keinginan dianya saja, tapi kalau seandainya asli mau diberikan biasanya dia cari sendiri. Oh jadi itu dia sama aja untuk mencoba kita ya, iya. Coba kita mau nggak, itu namanya benda keramat seperti itu ya. Padahal waktu itu yang saya tahu itu tusuk konde itu sendiri ada di situ tuh tetap untuk pakem atau untuk menjaga wilayah tersebut Kang, yang buat kalau dari aura itu buangan itu tuh tusuk konde itu tuh, karena apa ya, dia tuh nggak terawat gitu. Gitu. Yang berbicara itu Kang, waktu kita telusuri itu kan ada rumah kosong itu ya. Nah di situ Akang sendiri sempat lihat apa? Karena posisinya saya ada di belakang waktu itu. Kalau salah itu tuh kayak pocong tau gitu. Pocong ya? Yang berarti yang pocongnya waktu pas kita shoot yang ada di. Mungkin kalau di apa ya, dipelankan itu lihat ada yang terbang itu. Nah, yang lucu lagi tuh yang pas waktu kita ngambil gambar, kameramennya tuh heboh. Karena hebohnya gini, ada yang lihat penakan itu. Nah itu yang melihat itu, kameramennya bilang kayak muka kerap. Karena itu kan posisinya sebelah kanan saya menyingkir, udah menyingkir ke depan itu, saya sempat cuman tidak terlalu melihat. Sebenarnya banyak juga tadi kayak pengumuman di situ. Jadi episode berikutnya nggak akan penarikan benda atau apa? Insya Allah. Saksikan terus penayangan berikutnya. Apapun dan dimanapun kita berada, kita masih tetap bersinggungan dengan makhluk lain. Dan pada dasarnya kita harus memelihara tempat, merawat, dan membuat tempat-tempat tersebut itu lebih baik lagi dari sebelumnya. Tetap menjaga hati, menjaga iman, dan menjaga kewarasan Anda. Tetap di Mata Malam Reborn. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.